Oke, welcome back to my channel ya guys ya. Jadi ini sekarang itu malam minggu ya. Oh, bukan malam minggu, malam Sabtu ini, hari Jumat. Kebetulan di daerah saya tuh masih musim hujan. Jadi pas bikin konten juga ini suara rintik hujan itu pasti bakalan kedengar mungkin ya di 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 soundnya. Oke, seperti biasa, jadi pada video kali ini masih kita akan membahas tentang blogger ya. Nah, kenapa ini tiba-tiba di layar awal ini saya langsung nunjukin statistik blog saya ini ya. Blog Max Ihsan, ini adalah blog saya. Lalu kenapa alasannya saya memperlihatkan nih statistik untuk hari ini, untuk sekarang nih. Jadi sedikit cerita aja nih. Blog saya itu selalu kena jingling. Jingling atau apa namanya? Auto visitor ya. Sebentar. Jadi blog saya itu selalu kena jingling sama auto visitor nih. Dan ini adalah pelakunya tuh ini nih kayaknya nih. Jadi kalau yang ini sepertinya enggak ya. Karena dia juga adalah salah satu korban jingling. Bahkan dia sempat cerita atau dia sempat komen di blog saya gitu. Jadi dia kena jingling, bahkan akun AdSense-nya sampai kebanet gitu ya. Dan saya sampai sekarang nggak tahu apakah akun AdSense-nya itu bisa dipulihkan atau enggak. Tapi yang jelas nih ya, yang ini nih, ini ya, ini lagi gila-gilaan banget sih nyerang ke blog saya, entah kenapa. Bahkan untuk 7 hari terakhir, mari kita cek dulu ya. Untuk 7 hari terakhir, ini jadi ini nggak tahu pakai apa sih, tapi saya yakin saya nggak nyimpen backlink di blog ini ya. Tapi mungkin ini disalahgunakan sama orang gitu nama domainnya. Padahal yang punya domain nggak ngapa-ngapain mungkin ya. Lalu ini, ini, aduh, nama blognya itu. Nah, ini juga ya. Nah, jadi gimana ya? Ada yang bilang jingling ini nggak perlu sama sekali dipikirin. Kita terus saja bikin konten. Kita terus saja bikin konten yang berkualitas, dilihat banyak orang, ke indeks, maka jingling itu nggak akan ngaruh. Tapi, ada tapinya nih. Ternyata jingling itu berpengaruh ya guys ya. Jingling itu berpengaruh. Berpengaruhnya adalah ke indexing dari blog saya khususnya. Jadi setelah sekian lama ini orang yang mengjingling blog saya ini, setelah sekian lama nih, akhirnya dia sukses membuat blog saya tumbang ya di Google. Ini beneran sih, jadi nyesek juga sih sebenarnya ya. Padahal baru kemarin di video pertama saya bilang Google Sandbox itu sangat menyeramkan sebenarnya ya. Jadi di Search Console itu terdeteksi ya, tapi di Search Engine itu nggak ada sama sekali gitu. Dan mungkin salah satu yang membuat blog saya masuk Sandbox ya, itu mungkin karena jingling ini, karena bisa dilihat sama kalian ya, dia beda dikit sama Google
ini Google selama 12 bulan terakhir nih. Emang jangan diketawain ya. Emang blog saya masih minim banget itunya apa trafficnya. Tapi si Jinglinger ini traffic yang dia berikan ke blog saya itu 14.000 dan ini 18.000 nih untuk Google, dia 14.000 untuk blog Kompas. Terus yang ini 12.000, ini 12.000. Dan akhirnya blog saya tumbang ya guys ya, kita cek. Oke. Nah, harusnya ketika saya ketik kata kunci Max Ihsan, itu yang di sini itu ada dua ya. Pertama, tutorial blogger pemula itu ada di sini dan galeri karya Max Ihsan itu ada di posisi yang kedua. Oke, yang itu. Oke, yang terus yang ini. Cara agar blog banyak dikunjungi. Nah, saya dapat 23 klik ya, karena sedikit demi sedikit saya berhasil menaikkan page rank-nya dengan optimasi SEO secara perlahan, dan kini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak ada ya. Di page 1 udah menghilang ya. Kita cari di page 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 nggak ada juga. Di page 3 kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak ada juga ya. Itu artinya blog saya udah masuk sandbox gitu. Tapi nggak semua artikel juga sih sebenarnya, hanya kebanyakan. Jadi kebanyakan artikel saya itu menghilang gitu. Contohnya seperti ini. Ada lagi artikel ini. Contoh, bukan contoh ya, maaf. Oh ya, kartu pelajar coba. Contoh desain kartu pelajar coba, ada nggak? Kita cek. Satu, oh dia masih ada nih. Alhamdulillah yang ini masih ada. Lalu untuk apa namanya, arti nulungan anjing kadempet, nah itu adalah artikel. Saya membuat artikel di sana. Nah untuk gambar sih ada ya. Cuma untuk artikel asalnya gitu, asalnya ini artikel ini asalnya masuk di posisi 1, cuman lama-kelamaan karena nggak dioptimasi akhirnya dia terdorong ke bawah nih sama yang ini nih. Lalu sekarang dia menghilang, entah kemana. Kalau di gambar ada sih ya. Nah ini gambarnya nih, kita cek. Nah Max Ihsan ya. Tapi itu dia, jadi nggak ada artikelnya. Lalu ini nih, review PSU Korea. Kita cek. Nah, artikel review PSU Korea ini, kalau kalian lihat nih, di sini nggak ada sama sekali nih Max Ihsan ya. Padahal ketika kata kunci review PSU Korea itu diklik ya, atau diketik di Google, maka dia bakalan tampil pertama di sini. Dan itu adalah salah satu sumber traffic saya sebenarnya di blog ini ya. Tapi sayangnya ya, karena kejahilan bedebah, saya bilangnya apa ya? Bedebah atau apa ya? Ya si pika sebelen lah kalau bahasa Sundanya ya. Orang-orang yang ngejingling itu bener-bener bisa bikin blog saya tumbang gitu, beneran hilang dari peredaran untuk sebagian apa namanya, artikel. Beruntungnya nggak semua artikel masih ada nih, kayak apa, optimasi template Biomex itu masih ada meskipun ranknya jauh turun banget. Dia asalnya di posisi 1 atau di posisi 2, sekarang dia turun ke posisi 4. Lalu ada lagi arti ini HP-keun hayam kahelang nih.
Nah ini, alhamdulillah dia masih ada di posisi pertama. Kalau di depannya masih ada kata arti ya. Tapi kalau mi HP hayam kahelang, dia udah turun ke peringkat 4. Asalnya untuk kata kunci ini dia posisinya ada di pertama ya. Gila, gila, gila. Nah, jadi oke lah, cukup curhatnya segitu ya. Jadi baru di video kemarin saya bilang bahwa Google Sandbox itu menyeramkan meskipun baru dibaca gitu ya. Baru dibaca aja karena saya belum ngalamin gitu. Nah, setelah kemarin-kemarin bikin video lalu diupload di YouTube, terus kemarin saya bikin artikelnya yang cara mendapatkan backlink dari media nasional secara gratis. Beres bikin artikel, dipublish besok pagi atau tadi pagi nih, tadi pagi jam 6 saya cek kata kunci Max Ihsan lah. Kok ngilang ya, site linknya ngilang gitu. Asalnya site linknya itu ada 2 untuk versi ini ya. Kalau untuk versi mobile itu kalau nggak salah ada 6. Nah, sedangkan untuk versi desktopnya itu cuman ada 2 ya. Asalnya ada 4, jadi ngilang gitu. Jadi tinggal 2 apa namanya? Site linknya. Tapi sekarang cuman tinggal 1. Beruntungnya juga apa namanya? Masih masih terbaca ya ketika saya ketik kata kunci Max Ihsan itu masih terbaca gitu. Oke, cukup curhatnya ya. Jadi ini adalah apa yang terjadi pada blog saya mulai hari ini. Jadi beberapa artikel anjlok. Kalau ini untuk traffic udah jelas trafficnya ini traffic bot ya, bukan traffic organik. Dan saya nggak sengaja apa menanam traffic blog atau blog apa namanya? Oh, sorry jadi belepotan. Menanam traffic bot gitu yang dikirim sendiri, enggak. Ini pure dijingling sama orang. Traffic organic blog ini untuk kemarin-kemarin ada di 300, 200, 300 lah seperti itu ya. Paling paling kecil 150, paling besar bisa sampai 300 gitu. Jadi belum wah banget. Baru mau meningkat kena Google Sandbox. Cukup panik sih, tapi ya mau gimana lagi ya. Dibaca-baca juga hukuman Google Sandbox itu ada yang bilang cuman apa 6 hari atau seminggu atau sebulan, 6 bulan, ada juga yang bilang setahun gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, lawang kita numpang di Google lalu dijailin orang, ya orangnya aja yang ngejailin, yang nggak tahu adab gitu ya. Ngapain juga ganggu ganggu orang gitu. Padahal ini bukan bisnis dagang, bukan apa. Kita kan bikin blog ini buat sharing-sharing aja ya. Sharing pengetahuan tentang blogging, sharing artikel-artikel menarik, dibaca sama orang, dibaca sama temen gitu. Tiba-tiba blog mau berkembang, lalu jatuh gitu kayak tikus ruk kajurang gitu ya. Ini kalau ketemu sama orang yang ngejinglingan nih, aduh pasti diajak ngopi bareng nih, kita ngobrol nih. Nah, nggak tahu nih udah ngobrolnya nggak tahu gimana tuh. Tapi oke lah, nggak usah dipikirin. Ngeblog tetap jalan. Meskipun beberapa artikel ya agak agak susah terindeks seperti yang saya alami saat ini. Terus beberapa artikel page rank-nya turun untuk yang masih bertahan, dan untuk artikel yang ada di page 1 rata-rata semuanya tumbang, nggak ada, ngilang. Oke, cukup ya. Tapi oke, cukup untuk curhatnya. Jadi itu sedikit curhatan saya tentang jingling. Nah, materi utama yang akan saya bahas di video kedua ini adalah cara mengatasi artikel sulit terindeks oleh Google. Ya, mungkin para blogger pemula sering mendapatkan masalah tentang artikel yang tidak terindeks sama sekali. Sebagai contoh,
Blogger pemula yang benar-benar awam biasanya seperti ini. Dia bikin blogger, ya, lalu bikin postingan, dia bikin postingan, setelah itu dipublish, lalu dicari nih. Misalkan, misalkan nama blog dia itu misalkan seperti ini. eh IZN misalkan seperti itu ya. izn.blogspot.com misalkan seperti itu. Dia muncul nih IZN, tapi yang muncul ini blognya nggak ada sama sekali gitu. Nah, itu terjadi karena eh, memang mungkin belum melakukan indexing ya, belum melakukan indexing sama sekali, belum melakukan apa namanya, inspeksi URL, atau belum pasang pasang sitemap, atau belum apa gitu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi artikel sulit terindeks. Sebenarnya saya sudah pernah membuat eh, artikel tentang cara mengatasi artikel sulit terindeks ini. Alhamdulillah nih, artikel ini masih bertahan untuk kata kunci cara atasi artikel susah terindeks. Dia masih ada di posisi pertama. Oke, kita buka. Nah, jadi ini nih, ini artikelnya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kita cek dulu di apa yang saya sampaikan dalam artikel ini ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman nih, pengalaman saya sebagai blogger pemula yang nggak punya guru sama sekali. Guru saya tuh cuman Google sama YouTube ketika belajar ngeblog itu gitu. Nah, seringkali saya mendapatkan masalah sulit terindeks banget, banyak banget, apalagi di awal-awal. Jangankan terindeks, dicoba aja di submit di sini, di inspeksi URL nih di sini nih, dia statusnya selalu aja belum terindeks gitu ya. Kan kalau udah terindeks biasanya kayak gini nih. Kalau udah terindeks tuh kayak gini, warnanya hijau gitu. URL ada di Google, nah seperti ini. Nah, itu nggak kayak gitu, warnanya tuh kayak gini gitu, abu warnanya. Jadi kalau warnanya abu terus ada bacaan tidak ada di Google, berarti belum terindeks sama sekali. Nah, saya pernah ngalamin itu dan mencoba mengulik sendiri bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya sampaikan di sini beberapa trik atau cara mengatasi artikel yang sulit terindeks ya. Ada 6 kalau versi saya ya. Mungkin kalau versi para mastah atau blogger pemula yang lain misalkan mungkin bisa aja berbeda. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini kalaupun misalkan ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Tolong ditambahin juga ya, tambahin di kolom komentar. Karena saya masih blogger pemula banget, jadi ini berdasarkan pengalaman saja. Penyebab artikel sulit terindeks nih, satu, belum mendaftar Google Search Console, udah jelas ya. Jadi kalau misalkan blog belum daftar ke sini, kalau sebuah blog atau website belum mendaftarkan diri ke Google Search Console, maka kemungkinan indeksingnya itu sangat kecil. Bisa terindeks, tapi belum tentu akan cepat ya. Belum tentu bisa cepat. Alasannya kenapa? Ya alasannya logika aja gitu. Google ngasih Google Search Console itu untuk mempercepat proses indexing. Lalu ketika kita tidak menggunakan Search Console, maka ada kemungkinan si artikel itu bakalan terindeks, tapi butuh waktu yang sangat lama. Bentar, ngerokok dulu. Mantap lah. Lagi hujan, kopi, rokok, ngebahas blogging. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika belum mendaftar, ya pasti otomatis bakalan sulit terindeks. Tapi nih, dalam kasus saya nih, saya pernah punya sebuah blog yang namanya ini nih, inovatif.blogspot.com. Nah, seperti ini. Ini ada di bagian bawah nih. Oke, ini di atas blog saya yang sekarang. Kalau kalian pengen tahu ya, sebenarnya ini blog pertama saya waktu belajar ngeblog gitu. Dan udah ada AdSense-nya waktu itu. Cuman waktu itu kena banet si AdSense-nya sama
ya kalau nggak salah AdSense-nya kena banet gitu karena ya salah ulah-ulah tangan jahil gitu ya. Saya share-share artikel di grup blogger, akhirnya kena jingling, lalu kena bom klik, ya akhirnya membuat semangat ngeblog saya itu turun drastis dan memutuskan udah nggak mau lagi ngeblog sebenarnya, ngapain juga ya. Tapi nggak seperti itu. Akhirnya kan saya bikin lagi yang ini nih. Nah, studi kasusnya adalah seperti ini. Jadi saya punya blog pertama yang ini, namanya infoinovatif.blogspot.com. Karena sudah di-ban ada AdSense-nya, maka saya ya udah tinggalin aja, nggak diurus. Malahan mau dihapus. Tapi saya nggak hapus blognya. Yang saya hapus adalah propertinya. Saya hapus propertinya nih. Kalau di Search Console itu pasti tinggal ke setelan gitu ya. Kalau di sini kita bisa cari nanti adalah di settingannya, saya lupa lagi nih, nggak tahu sebelah mana ya. Cuman di sana ada hapus properti seperti itu. Propertinya udah dihapus, tapi si artikel itu masih terindeks ya. Jadi kayak gini, misalkan info inovatif jangan pakai blogspot.com, langsung aja kayak gini. Info inovatif nggak ada ya, blogspot. Ya yang ini kayaknya. Nah lihatlah, ini masih terindeks, ini juga masih terindeks. Itu artinya meskipun blog kita itu tidak mendaftar ke Search Console, tetap bisa ke indeks. Ataupun misalkan sudah daftar ke Search Console lalu dihapus, tetap aja bisa ke indeks. Dan nggak masuk ke sandbox juga ya. Tapi dari yang saya ketahui, ketika saya ngelihat lagi di Search Console itu tentang blog saya yang info inovatif itu, dia itu tidak semua artikelnya terindeks, tapi ada beberapa yang terindeks. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kembali ke sini, belum mendaftar Google Search Console. Berarti seorang blogger atau yang punya blog atau yang punya website itu wajib mendaftarkan blog ke Google Search Console. Tinggal cari aja di sini, Google Search Console. Kalian tinggal masuk ke sini, lalu tinggal daftar. Panduan daftarnya gampang kok sebenarnya ya. Jadi saya nggak akan jelaskan di sini karena gampang sih sebenarnya. Oke, masuk ke yang kedua. Ini penyebab ya, bukan cara mengatasi. Salah memasang sitemap Google Search Console. Nah, oke, kita masuk ke sitemap nih, ke sini. Oke, ke sini nih. Kita masuk Search Console. Mulai sekarang. Nah, kita tinggal masuk ke peta situs saja seperti ini. Nah, rata-rata biasanya blogger pemula itu seringkali salah di sini, salah memasang sitemap di Google Search Console. Nah, seperti ini. Oh, maaf, bukan di sini ya. Nah, ini dia. Nah, sitemap.xml. Nah, yang harusnya terpasang itu adalah ini, kode-kode ini. Sitemap.xml, Pidfos, Atom XML, Atom XML juga. Ya, jadi dia itu adalah apa ya namanya? Mungkin apa, script atau bukan script lah. Saya kurang paham tentang itu, tapi dengan kita memasukkan sitemap ke dalam Search Console, maka dia akan bisa membantu proses indexing dan memberitahu bot Google berapa jumlah konten yang ada dalam blog kita dan mana aja yang diperbolehkan untuk diindeks dan enggak gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi usahakan menyimpan sitemap itu ke sini ya. Dan kodenya itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat di artikel saya nih.
Ya, kalian tinggal copy paste aja yang ini, ya, masukkan yang ini, masukkan ke sitemap. Cara masukinya gampang kok, tinggal kayak gini aja. Kalian tinggal klik yang bagian sitemap, terus di sini kalian tinggal tulis atom.xml, ya seperti itu misalkan. Sorry. Nah, ada ini, atau sitemap.xml. Nah, seperti itu ya. Tinggal kirim gitu kalau. Nah, seperti itu ya. Oke, masuk ke penyebab yang ketiga, tidak melakukan inspeksi URL. Nah, inspeksi URL itu adalah saat kita membuat sebuah artikel, contohnya misalkan saya ini baru membuat sebuah artikel. Nah, artikel baru saya itu adalah yang ini atau yang ini. Nah, saya tinggal klik kanan aja di sini, lalu copy link address, lalu masukkan ke sini. Atau misalkan karena di sininya inspeksi URL, ya udah klik aja, maka akan langsung ke sini, tinggal klik kanan, paste, lalu kita klik atau enter, lalu tunggu proses pengambilan data ya oleh Google. Nah, kalau misalkan posisinya kalian baru ngeindeks, kalau ini kan udah terindeks nih di Search Console ya, tapi kalau di mesin pencari belum tentu. Nah, ini kan kalau di Search Console udah terindeks. Kalau misalkan kalian baru banget bikin artikel, lalu diinspeksi di sini, maka dia warnanya akan apa namanya, abu-abu, atau URL ada di Google tapi belum diindeks, misalkan seperti itu. Kalian tinggal minta aja pengindekan ya, pengindekan saja, misalkan bisa langsung ini, atau uji dulu. Kalau saya sih biasanya sesudah memasukkan ini di sini, lalu masuk ke uji URL aktif, terus ke sini nih, ke minta pengindekan ya. Jadi tahapan yang saya lakukan adalah uji URL aktif, lalu baru meminta pengindeksan. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali udah bikin artikel, wajib hukumnya melakukan inspeksi URL. Ya, seperti itu. Oke, masuk lagi ke penyebab yang keempat, asal memasang template. Nah, kalau ini sebenarnya dari pengalaman sih, dari pengalaman pribadi saya. Jadi dulu itu sekitar akhir tahun 2019, saya itu membeli domain ini ya, domain maxihsan.my.id, karena bener-bener seorang blogger pemula yang nggak tahu apa-apa dan cuman mengandalkan Google aja waktu itu saat belajar ngeblog. Akhirnya saya mulai tertarik pakai template yang premium gitu. Oke, bentar ya. Nah, akhirnya saya tertarik pakai template-template yang premium, seperti contohnya adalah Viomex. Ya, Viomex itu buatan Mas Sugeng, seperti itu. Karena harganya yang cukup mahal, maka secara otomatis saya cari yang gratisan yang disediakan oleh blog lain atau website lain misalkan ya. Tapi rata-rata sudah di redesign waktu itu. Nah, karena apa, suka banget sama tampilannya ya, suka banget sama tampilannya, jadi yang saya pikirkan itu adalah tampilan blog itu harus cantik, harus keren, banyak icon-icon seperti ini nih. Ini saya pakai icon SPG ya, supaya tambah wah kelihatannya, tambah ciamik, tambah estetik gitu. Nah, saya mikirnya tuh cuman ke sana tanpa memikirkan kualitas dari template tersebut. Padahal sebenarnya dari percobaan yang saya lakukan beberapa minggu ke belakang, saya membuat blog ini nih, apa namanya, Komposeo ya, komposeo.blogspot.com. Nah, padahal artikelnya lebih cepat pakai template bawaan blogger terindeksnya itu. Beneran, cuman semalam mungkin lah, karena apalagi kayak blog baru itu biasanya lebih lebih lama ya, atau biasanya masuk sandbox dulu kalau blog baru itu. Jadi artikelnya di Search Console udah terindeks, padahal maksudnya kayak gini. Jadi artikelnya itu di si URL-nya itu di Search Console itu udah terindeks seperti yang ini. Tapi ketika ini dicari di apa namanya, di search engine,
itu dia nggak ada sebenarnya. Nah, kalau ini kan benar-benar pure nggak ada nih, ya. Kalau yang itu biasanya malah tampil yang lain gitu. Biasanya website atau blog yang lain yang keluarnya. Padahal di sananya udah jelas nih terindeks seperti ini nih. Nah, dari sini, dari pengalaman ini akhirnya kan bingung waktu itu. Kenapa artikel tuh setiap bikin artikel itu selalu aja susah buat diindeks, mau panjang mau pendek itu pasti susah banget diindeks gitu. Kalaupun diinspeksi di sini selalu gagal, mau itu seminggu atau sebulan tetap aja gagal terus. Karena iya, mungkin salah satu penyebabnya adalah saya menggunakan template yang asal-asalan aja, jadi asal pasang aja gitu. Iya, tampilan sih bagus gitu, apalagi ada fitur yang mengganti dari apa namanya, dari tampilan grid ke apa namanya, ke tabel gitu ya, ke leads, dari tampilan grid jadi ke leads seperti itu. Eh, Emang bagus secara tampilan, tapi ya resikonya yaitu artikel susah terindeks banget sama Google ya. Nah, yang kelima ya hanya mementingkan tampilan, hanya mementingkan tampilan itu juga sama dari pengalaman saya. Ini adalah hal yang menyebabkan artikel sulit terindeks di Google ya. Karena biasanya blogger pemula itu hanya mementingkan tampilan, apalagi biasanya blogger pemula banget itu suka terinspirasi dari blog-blog yang lain seperti itu. Contohnya misalkan dulu saya tuh pengen banget blog saya mirip jalan tikus. Nah, saya sebut aja di sini nggak apa-apa. Saya suka banget sama templatenya jalan tikus ya. Dan saya pengen seperti itu. Padahal maaf, lagi hujan, dingin jadi batuk ya. Oke, kembali lagi. Padahal tampilan itu sebenarnya bisa dirombak sambil berjalan. Yang penting itu konten dulu gitu. Dan kesehatan blog dulu. Percuma tampilan template bagus, tampilan blog bagus, tapi kesehatannya jelek gitu ya. Oke, lanjut. Asal otak-atik robot TXT. Nah, ini pernah saya alamin juga. Jadi waktu itu saya bukan pernah sih, saya kan terkena jingling ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang udah bertambah lagi, dan ini saya yakin yang ngirimnya itu adalah Shopee. Nah, yang ngirimnya itu adalah ini si Google ya, ini Google. Cuman ini aduh, sedih banget sih. Yang biasanya ini sehari itu bisa 100 ya. Bisa 150, 200, sekarang cuma 6 lah, gara-gara masuk ke sandbox ya. Tapi nggak apa-apa lah, dijalanin aja. Cuman untuk orang ini nih, yang ada di sini, yang dibalik ini, siapapun Anda, mohon jangan ganggu blog saya karena saya sedang belajar ngeblog ya. Jangan ganggu saya ya, karena saya nggak tahu cara ngatasin jinglingnya ini. Udah pakai Cloudflare masih tetap aja masuk ya. Oke, kembali lagi. Kalau udah lihat traffic jingling tuh bawaannya pengen curhat terus gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, manusiawi gitu. Kalau misalkan ada kecewa, ada sakit hati, itu manusiawi, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita optimis aja, terus aja gitu bikin konten. Oke, nah asal otak-atik robot TXT. Karena mencari informasi tentang cara mengatasi jingling waktu itu ya di Google, akhirnya saya melihat ada tutorial cara mengatasi jingling itu dengan memasukkan robot TXT yang agak diedit-edit gitu, yang berbeda dari format biasanya gitu. Kan kalau format biasanya itu seperti ini nih guys ya. Oke. Oke, saya jangan masuk ke sana, mungkin lah ke sini aja nih. Robot TXT. Nah, ini nih. Nah, biasanya kan normalnya itu seperti ini. Tapi kalau untuk memblokir jingling itu gimana ya? Agak diubah-ubah dikit lah. Tapi saya nggak tahu sebelah mana, saya lupa lagi. Dan ternyata dampak jeleknya itu ya artikel sulit banget terindeks seperti itu. Lah, lalu gimana cara ngatasinnya? Nah, berikut ini
cara atasi artikel yang sulit terindeks di mesin pencari Google. Nah, ini versi saya ya. Jadi mungkin ada yang berbeda dan mungkin juga ada yang kurang, tapi ini adalah versi saya ya guys ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman gitu. Jadi kalau misalkan saya meskipun pakai template di otak-atik juga kayak gimana-gimana, kesehatan blognya cuma 50% gitu atau cuman 30% tetap aja bisa ke indeks ya. Tiap blog itu beda-beda, tiap template itu berbeda-beda. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman ya. Oke, jadi cara mengatasi artikel sulit indeks yang pertama adalah ganti template premium ya. Template premium kalian bisa banyak sebenarnya dapetin template. Saya sering beli di sini nih. Kalau untuk blogger, saya sering beli di IDM10. Nah, di sini saya juga pernah beli di Gomsite. Di sini. Jadi ini bukan promosi ya, tapi ini apa namanya? Saya pernah beli di sini. Kalau di sini di Sugeng ID saya belum pernah beli, tapi sampai saat ini saya pakai templatenya. Dan templatenya itu adalah apa yang dibagikan oleh teman sesama blogger kepada saya gitu. Jadi waktu itu ada teman sesama blogger yang ngasih template ke saya. Cuman templatenya itu versi jadul seperti itu, dan akhirnya saya coba pakai versinya versi original banget gitu. Tapi apa namanya, versinya versi jadul gitu, udah bukan yang terupdate lagi. Nah, saya coba otak-atik sendiri sekian lama, mungkin bisa sampai setahun ya, karena saya nggak paham HTML, JavaScript yang macam-macam seperti itu. Jadi saya bener-bener otak-atik sendiri gitu, hingga akhirnya templatenya sekarang menjadi seperti ini ya. Ini yang saya gunakan, ini semuanya modifikasi saya semuanya ya. Ganti template premium yang pertama ya, jelas template premium itu enak banget sebenarnya. Jadi udah dioptimasi. Terus premium juga, yang namanya premium ya ketika ada masalah pasti bakalan dibantu sama developernya, misalkan seperti itu. Jadi misalkan rata-rata di template premium itu atau di template blogger itu biasanya suka nemuin masalah breadcrumb. Nah, itu kita ketika punya masalah itu bisa konsultasi dan pasti bakalan dibantu. Oke, yang kedua. Oke, yang pertama dulu ya, yang ini ya. Ganti template premium, jadi wajib lah. Kalaupun nggak pakai template premium, saya sarankan pakai template bawaan seperti ini. Ini blog gratisan loh. Saya bikin blog ini gratisan, terus pakai template bawaan yang ini nih. Cuman ya dia aja nih ada diberdayakan oleh blogger, sama di bawahnya ada Michael L. Khan, itu mungkin pembuatnya. Tapi semua artikelnya itu gampang banget terindeks. Seperti ini, copy link address. Lalu di sini saya coba cari, kita cek apakah terindeks kan. Tuh, optimasi SEO yang bisa diterapkan pada update saat ini. Coba yang lainnya, kegunaan AI. Kita tes lagi apakah terindeks. Tuh kan terindeks ya. Jadi pilihan pertamanya adalah gunakan template premium. Kalaupun nggak template premium, ya gunakan template default dari blogernya. Yang ini nih, kalian masuk ke tema. Nah, yang ini nih, kalian tinggal klik apply aja seperti itu ya. Oke, satu nih cara ngatasin artikel sulit terindeks versi saya ya, ganti template premium. Yang kedua, atasi duplikat konten. Ada yang pernah ngalamin nggak di blognya ada duplikat konten? Jadi kalau saya sering banget dulu sering banget terkena duplikat konten. Itu masalahnya gimana ya? Jadi bukan artikelnya yang ada dua gitu, cuman mungkin kata kunci yang dibikin itu terlalu sama gitu. Oke, mari kita baca aja dulu ya. Duplikat konten pada sebuah blog akan menyebabkan blog tersebut memiliki nilai jelek di mata mesin pencari. Karena itu, jangan pernah copy paste artikel dari blog lain. Selain itu, kamu juga harus perhatikan setiap kalimat yang mirip di artikel. Nah, itu saya pernah waktu itu pakai Copyscape atau pakai apa ya?
Jadi sangat banyak banget kata yang sama gitu atau perilaku kata yang sama ya. Dari format penulisannya, tata letaknya dalam artikel tuh misalkan ada 5 artikel, tata letaknya itu sama gitu. Nah, itu terindikasi atau terdeteksi sebagai duplikat konten ya. Nah, ini yang paling sering saya eh, bikin di blog saya itu, kalau setiap bikin artikel itu pasti seperti ini. Jika kamu suka dengan artikel ini, maka silahkan share ke sosial media kamu. Itu setiap artikel saya selalu apa namanya, membuat kata-kata itu gitu. Ternyata kata-kata itu terindikasi apa namanya, duplikat konten, dan akhirnya membuat artikel saya itu sulit terindeks gitu. Nah, akhirnya salah satu caranya adalah mengatasinya dengan menghapus atau merubah dalam setiap artikel itu kata-kata yang sama ini, diganti atau misalkan ditinggalin satu atau dua gitu yang seperti ini. Jadi sekarang lebih lebih ke semoga bermanfaat. Kalau saya biasanya seperti itu, paling bawah tuh semoga bermanfaat. Udah cukup dua kata aja, jangan terlalu panjang. Oke, jadi hal sepele itu seperti itu ya, bisa menghambat indexing artikel ya. Mungkin mungkin di blog lain ada yang melakukan spam, bukan spam, apa namanya, pengucapan kalimat yang sama seperti ini. Misalkan jika kamu suka dengan artikel ini, maka silakan share ke sosial media kamu. Tapi tetap terindeks ya. Saya bilang juga apa, jadi setiap blog itu beda-beda ya kasusnya ya. Tergantung authority-nya, banyak faktor lah pokoknya yang menyebabkan artikel itu susah terindeks atau cepat terindeks, itu banyak faktor. Nah, sekarang yang ketiga, jangan acuhkan masalah cakupan. Nah, masalah cakupan itu dulu tuh di sini, di Search Console, lalu di halaman nih. Kalau kemarin-kemarin sekitar bulan apa tuh masih cakupan namanya. Sekarang tuh udah halaman ya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau misalkan ada masalah, nah akan seperti ini. Nah, ini semuanya adalah masalah nih. Tapi ini semuanya sudah dimulai itu adalah jadi blog saya itu ada masalah pada cakupan halaman. Lalu nanti bakalan ada notifikasi di sini di bagian bawah ini. Nah, ini kan atas ya, ini notifikasinya. Lalu di bagian bawah ini, bagian validasi ini nanti bakalan ada belum dimulai. Jadi kalau belum dimulai itu artinya ada masalah. Ketika diklik, nanti bisa lihat detailnya seperti ini. Lalu tinggal klik di sini, biasanya ada validasi, mulai validasi. Nah, kalau ini validasinya sudah dimulai seperti itu. Oke. Nanti kita bahas apa penyebab yang membuat adanya masalah cakupan itu ya. Nanti kita bisa bahas, atau misalkan kalian boleh bacalah di sini nih. Di sini juga lengkap lah ya di artikel ini. Cari aja cara atasi artikel sulit terindeks gitu. Redirect URL lama ke URL baru. Aduh, jadi belepotan nih, kudu copy heula ieu mah. Ya. Oke, jadi yang keempat, cara mengatasi artikel sulit terindeks itu adalah melakukan redirect URL lama ke URL yang baru. Nah, jadi contoh nih, seperti ini. Dulu saya pernah ngalamin nih, ini bongkar-bongkar aja lah blog pemula ini. Tapi please ya, yang nonton video ini jangan menjahili blog orang ya. Please jangan menjahili blog orang, karena ada yang berharap sih. Para blogger pemula itu ada yang berharap bisa gajian dari blognya bisa terkenal, bisa menjual backlink, bisa dapat endorse dari orang lain atau dari perusahaan tertentu misalkan. Jadi jangan diganggu lah ya. Kasihan, apalagi kayak yang blognya siapa? Yang tadi ada di Jingling itu ya. Dia AdSense-nya sampai ke banned, dia bilang kalau nggak salah. Oke, saya ke bawah dulu. Jangan diketawain ya, ini viewersnya ya. Viewersnya masih dikit-dikit banget, tapi nggak apa-apa. Saya tetap konsisten aja bikin artikel.
mau ada yang baca atau enggak tetap aja. Karena saya yakin kalau misalkan udah di indeks di Google, pasti akan ada satu dua orang yang baca. Cialah. Mana ya? Oke, mana sih yang artikel susah terindeks itu? Kalau nggak salah yang paling susah terindeks itu adalah yang saya nulis tentang PGA ya kalau nggak salah. Nah ini nih, jujur nih artikel ini itu sangat susah banget untuk keindeks, jujur. Nah kalau sekarang dia mungkin udah keindeks, saya nggak tahu, coba cek ya. Apakah dia terindeks? Nah, dia sudah terindeks sekarang. Dulu itu susah banget terindeks ketika saya belum mengganti template premium. Atau templatenya ketika saya pakai template gratisan dari nyolong, bukan nyolong sih apa ya, download dari blog orang gitu ya. Karena memang disediakan sama dia, tampilannya ciamik, bagus, banyak-banyak fitur gitu. Tapi ternyata artikel gitu aja nggak bisa ke indeks gitu ya. eh jadi jadi susah jadi bingung gitu ya, padahal artikelnya pendek loh itu, nggak nggak panjang-panjang amat sih, tapi apa bisa bikin nggak ke indeks. Saya tuh bingung itu waktu itu, apa masalahnya, apa penyebabnya artikel ini sampai susah banget terindeks. Nah, solusinya yang saya lakukan untuk mengindeks kembali artikel ini, karena kalau dihapuskan sayang ya. Solusinya adalah saya melakukan redirect. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Pada kolom pertama, isi URL postingan yang lama dan tidak terindeks. Nah, misalkan yang tidak keindeks itu misalkan www.maxihsan.my.id cara memasak nasgor, seperti itu. Lalu kalian copy paste tuh semuanya. Artikel yang ada di sini tuh copy paste. Kalau pengen cepat ya tinggal masuk ke postingan, apa misalkan ke sini ya, kalian tinggal masuk mode HTML, terus Ctrl A, terus copy seperti itu. Lah gimana terus ke sini postingan baru, bikin postingan baru, di copy paste di sana, lalu bikin, tapi ingat harus berbeda ya, URL-nya harus berbeda, minimal judulnya juga dibedain. Jadi kalau misalkan yang di sini cara memasak nasgor, nah di artikel yang pingin di redirect, kalian judulnya cara memasak nasi goreng, misalkan seperti itu ya. Nah masuk ke sini, ke setelan, lalu pilih, oke mana ya, meta tag error. Nah pengalihan khusus, nah ini adalah pengalihan yang saya lakukan untuk beberapa artikel yang sulit terindeks ya. Nah ini contohnya nih, nah ini nih cuman segini doang kok, cukup nggak sampai ke KWWW nanti lah, cuman segini doang tuh. Jadi artikel dari ini, review GTX 560 Ti 2021, saya pindahkan ke review VGA GTX 560 Ti harga low performa keren. Nah, seperti itu. Dan akhirnya saya indeks kembali artikel itu di sini, lalu akhirnya terindeks juga. Kita cek yang terindeksnya. Oke. Ini nih. Nah, kan yang terindeksnya yang ini. VGA GTX 560 Ti harga low performa keren. Padahal tadi kalau di postingan itu redirectnya itu dari sini. Nah, dari sini. Review GTX 560 Ti seperti itu. Paham ya? Jadi salah satu cara untuk mengatasi artikel yang sulit terindeks di Google itu adalah melakukan redirect artikel-artikel yang tidak terindeks seperti itu. Oke, lanjut.
mendaftar Google News. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian belum tahu nih, ada Google News sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalian bisa mendaftar ya. Nah, jadi nanti artikel kalian itu bakalan ada di sini nih, bakalan ada di Google News ya. Cuman saya hanya daftar saja dan nggak mengaktifkannya. Jadi sedikit flashback ke belakang. Jadi beberapa waktu yang lalu, nggak tahu di bulan 2021 atau maaf, bukan di bulan, di tahun 2021 atau di tahun 2002 awal ya. Jadi fitur inspeksinya itu hilang gitu. Ya, contoh seperti ini. Jadi setiap artikel yang dibuat itu nggak bisa minta pengindekan gitu, karena memang lagi diuji dulu, lagi diuji ulang ini. Si tools pengindeksnya ini diuji ulang sama Google, jadi dinonaktifkan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, otomatis kalau seperti itu kan artikel bakalan lama terindeksnya. Nah, salah satu cara saya untuk mengakalinya adalah dengan mendaftar ke Google Berita seperti tadi ya. Masuk ke Google Berita. Nah, di sini silahkan baca panduannya. Saya kira di sini juga ada panduan daftarnya, atau kalau misalkan belum ada, nanti saya buatkan secara khusus panduan cara mendaftarkan blog ke Google Berita. Waktunya nggak lama kok, kalau nggak salah bisa sehari atau 2 hari mungkin. Biasanya kalau saya pernah ngalamin juga waktu itu, saya pernah bikin artikel, saya tanpa melakukan indeks, dalam waktu sehari udah ke indeks gitu. Padahal saya nggak inspeksi di sini, di search console saya nggak indeks. Tapi dia otomatis udah ada ketika saya cek di sini. Mantep banget tuh power dari Google Berita ya. Makanya wajib setiap blognya itu wajib lah. Terserah sih mau tampil mau enggak. Saya juga nggak tampil sebenarnya nih di Google Berita tuh. Tuh nol, nggak ada. Ini karena feednya saya batasi ya. Karena takut kena AGC sih sebenarnya. Jadi capek-capek bikin artikel di AGC sama orang, udah males banget sih. Oke, lanjut. Share di sosial media ya. Ini bisa membantu sebenarnya ya. Ini bisa membantu artikel lebih cepat terindeks. Contohnya misalkan kalian share di Facebook, di Twitter ya. Jadi akan membuat Google itu lebih cepat mengenali artikel kita gitu, atau URL kita itu bakalan ada rekomendasi dari media sosial itu, seperti itu. Jadi sebisa mungkin di share, tapi tips dari saya adalah share minimal di profil sendiri gitu. Jangan pernah coba share di grup Facebook, apalagi yang nggak jelas, kecuali kalau grup Facebooknya yang jelas. Contoh misalkan dari pengalaman saya dulu punya blog, lalu bikin artikel banyak, terus di share di grup blogger dengan harapan bakalan banyak yang baca, banyak yang komen atau tukeran komen seperti itu. Ternyata yang saya dapat ya komen juga dapat, saran juga dapat, tapi buruknya blog saya juga kena AGC ya. AGC itu auto generate content gitu. Jadi semua konten yang ada di blog saya itu disedot otomatis. Ketika saya publish artikel baru, maka di blog yang melakukan AGC, artikel itu pun akan ikut ada gitu. Berdebah banget ya. Memang sih pengen jalan cepet mungkin itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau buat blogger pemula, makan yang dibutuhkan tuh ilmunya gitu. Semakin banyak ilmunya, maka kita semakin paham seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi blogger sukses semuanya. Amin. Oke. Lah, kok ada 7 ya? Tapi di sininya 6 cara lah. Tapi di sininya ada 7. Oke, bonus 1 kan. Buat artikel yang tidak terindeks menjadi baru. Nah, ini sebenarnya lebih mirip ke poin nomor 4 tadi ya. Iya, poin nomor 4 sih. Jadi membuat si artikel lama itu dijadikan artikel baru lalu di redirect gitu. Karena percuma kalau misalkan kalau nggak di redirect, kita pakai judul yang sama,
tetap aja nantinya terdeteksi sebagai duplikat konten, itu nggak baik juga ya. Maka buat artikel yang lama yang tidak terindeks itu menjadi baru, lalu di redirect seperti itu. Kayak di sini ada kesimpulan. Nah, udah. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara, atau ini adalah cara mengatasi artikel sulit terindeks yang saya lakukan ya. Entahlah, mungkin di blog lain ini akan work atau enggak, tapi saya nggak tahu gitu jujur. Tapi minimal ini adalah pengalaman saya. Jadi blog saya, masalah masalah artikel sulit terindeks di Google di blog saya itu teratasi dengan cara tersebut gitu. Dan semua itu datang secara otodidak, datang secara alami, karena ya memang saya menemukan masalah artikel sulit terindeks, dan akhirnya saya mencari-cari informasi, lalu mengulik apa masalahnya, lalu akhirnya bisa memecahkan masalahnya, dan saya bagikan di artikel yang ini dan juga di video ini ya. Nah, seperti itulah. Jadi sampai malam tadi ya, jujur sampai malam tadi artikel saya tuh gampang banget terindeks. Nah, lihat. Ini 19 Oktober, ini baru baru kemarin-kemarin nih. Baru berapa hari ya, tanggal 21, mungkin baru 3 hari ke belakang saya publish 19, atau kemarin malam mungkin ya saya publishnya ya. Oke lah, pokoknya ini baru kemarin-kemarin saya publish, dan nggak butuh waktu lama, mungkin sekitar 3 jaman mungkin lah. Itu udah nongol di Google. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, untuk yang ini jujur agak susah. Saya juga nggak tahu kenapa yang ini susah, tapi saya tahu penyebabnya apa. Jadi ini seperti ini. Artikel ini, oke, kita kembali dulu ke sini. Ke homepage dulu ya. Buat copy paste ini nih. Nah, kita copy link addressnya, lalu kita masukkan di sini. Sampai saat ini masih belum terindeks. Padahal tadi siang ini artikel di publishnya. Biasanya nggak lama, nggak seperti ini biasanya. Padahal di Search Console ini URL ada di Google. Ini sudah jelas berhasil di crawl. Ya. Nah, coba lihat di sini. Crawl diizinkan, pengindekan diizinkan. Ya. Biasanya kalau udah seperti ini, paling lama 1 jam atau paling lama 1 hari mungkin. Saya nggak tahu, besok mungkin akan saya cek kembali ya artikel ini apakah udah nongol atau belum di Google. Tapi kalau misalkan di Search Console ini terindeks, tapi di sini nggak muncul meskipun URL-nya saya cari seperti ini, jadi penyebabnya adalah saya sedang masuk sandbox. Tambahin inilah. Jingling bangke. Kayak jadi itu kekesalan saya kepada para jinglinger gitu ya, khususnya orang yang ngejingling blog saya gitu. Ya, congratulations, Anda telah berhasil membuat artikel saya menghilang ya. Cara agar blog banyak, coba pengunjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kalian nonton video saya sebelumnya, judul itu cara agar blog banyak dikunjungi khususnya. Banyak duit ya. Artikel saya itu ada di posisi sekarang 87. Bukan plus tapi negatif ini. Nah, ada di posisi, biasanya ada di posisi 5, di posisi 6, di posisi 7 biasanya. Tapi sekarang benar-benar hilang, di peg 1 hilang, di peg 2 juga hilang, di peg 3 juga hilang.
Tapi kalau seperti ini misalkan, cara agar blog gue banyak dikunjungi, Max Ihsan. Dia masih tetap ada 24 cara. Cuman saya nggak tahu dia sekarang posisinya ada di mana. Bener-bener terjun parah. Dan ini semuanya ya mungkin karena ini juga ya. Lihat nih. Ya, gila banget nih yang ngejingling sebenarnya, nggak tahu maksudnya apa gitu. Mau emang mungkin niatnya mau menghancurkan blog saya mungkin ya, sampai segitunya. Padahal ini blog kecil dibandingkan blog-blog besar. Ini blog kecil, apalagi saya cuman blogger biasa yang pakai blogspot gitu ya. Hosting aja nggak bayar gitu, cuman bayar domain 12.000 per tahun gitu. Artikel juga bukan artikel yang apa high paying gitu. Ini nggak bersaing dengan apa perusahaan-perusahaan atau website-website yang apa menargetkan kata kunci tertentu gitu. Jadi ya heran aja gitu, heran aja. Kok bisanya ngejingling sampai sampai artikel saya jatuh banget parah gitu. Dan adapun yang selamat kayak misalkan yang tadi saya bilang itu ya, contohnya misalkan yang ini, Mi HP hayam kahelang ya. Nah, ini adalah artikel saya nih. Biasanya mungkin branding nomor 1, saya di posisi nomor 2, tapi sekarang udah turun banget ke posisi 4. Tapi saya masih apa namanya? Masih berterima kasih si artikel itu nggak ngilang gitu. Nggak semuanya ngilang. Aduh, nggak kebayang kalau semuanya ngilang dari Google dong. Tapi mungkin ini adalah ciri-ciri blog saya masuk ke Google Sandbox seperti itu, dan penyebabnya itu adalah jingling tadi. Maka selain ini keluar dari materi dulu ya, keluar dari pembahasan utama. Jadi saran saya sih jangan pernah share artikel ke blog, bukan ke blog apa, ke forum atau khususnya grup Facebook yang nggak jelas gitu. Misalkan ada banyak sih di Facebook itu grup Facebook blogger dari mana-mana ada gitu. Cuman gimana ya, kita kan nggak tahu orang yang ada di dalam itu orangnya gimana. Ada yang baik mau ngasih saran, atau misalkan ada juga yang memanfaatkan blog kita buat dicuri kontennya gitu ya, atau dijailin karena persaingan misalkan seperti itu. Bisa aja sih. Saya pun ini nggak pernah nge-share apa namanya, nge-share artikel di grup. Bahkan saya nggak pernah masuk ke grup blogger ya. Tapi nggak tahu kenapa ini blog saya bisa dapat jingling seperti ini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Intinya meskipun blog saya masuk sandbox, tapi saya juga cari tahu cara mengatasi sandbox, keluar dari sandbox ini, dan ya sedang berusaha melakukannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa keluar dan trafficnya kembali lagi, dan saya bisa kembali lagi menghasilkan uang ya, meskipun cuman receh gitu ya dari Google AdSense. Receh per hari itu receh banget ya, tapi nggak apa-apa kan. Ada aja gitulah, ngenes gitu sama orang kayak gini. Udah tahu kita cuman apa nyari uang receh gitu dari iklan itu, tambah lagi diganggu sama AGC, tambah lagi sama bom klik ya. Jadi saya cerita aja di sini sekalian, saya juga sering kena bom klik, bahkan pakai VPN sampai dari Belanda, dari Amerika gitu, dan coba ngeklik ya alhamdulillah sampai saat ini nggak ke suspend, nggak ke banet ya, alhamdulillah sih sebenarnya. Jadi masih diberi masih dipercaya sama AdSense gitu. Mungkin AdSense tahu bahwa itu bukan saya, karena memang saya nggak pernah melakukan klik iklan sendiri seperti itu. Nah, mungkin itulah ya sedikit cerita tentang saya yang masuk sandbox, lalu kena jingling, lalu artikel saya sebagian menghilang, sebagian yang ada pegnya turun, ranknya turun seperti itu. Saya belum cek juga domain authority apakah saya turun itu domain authority-nya atau enggak gitu. Dan juga saya sampaikan di sini adalah cara mengatasi artikel yang sulit terindeks di Google. Nah, jadi gini, semoga 6 tips atau apa ya,
Jadi semoga tips cara mengatasi artikel sulit terindeks ini bisa membantu kalian semua yang mengalami masalah sulit terindeks artikelnya ketika sudah dibuat, atau misalkan udah lama bisa sampai sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sebulan artikel belum juga terindeks. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kalian bisa eh, cepat terindeks artikelnya. Oke, sebagai tambahan juga, karena biar sekalian aja dibahas di video ini. Jadi sebenarnya itu belum lengkap ya yang 6 cara itu. Karena saat ini kalau kalian tahu nih, di Search Console itu ada yang namanya data web inti seperti ini nih. Nah, di sini ada jelas nih 74 URL buruk nih. Nah, tapi itu udah dimulai sama saya. Dan ini mulai terdeteksi itu ketika saya melepaskan apa namanya, lazy load YouTube ya. Lazy load YouTube, maaf. Lazy load Google AdSense gitu. Iklan AdSense itu. Jadi intinya kayak gini. Jadi kita nggak usah bahas tentang AdSense atau cara teknisnya membuat loading blog lebih cepat meskipun ada iklan AdSense-nya. Tapi intinya kayak gini. Setiap blog ya saat ini, entah benar atau enggak ya, entah benar atau enggak seperti ini, core web vitals itu atau data web inti itu mempunyai 6 faktor nih, nih LCP, FCP, FID, INP, CLS, dan ini. Nah, saya selalu memanfaatkan PageSpeed Web Dev atau PageSpeed Insight ini untuk melakukan pengecekan secara rutin kecepatan blog saya seperti apa gitu. Nah, usahakan, oke, udah dulu lah. Capek ngomong terus. Kopi dulu. Nah, usahakan tuh seperti ini. Untuk versi mobile, dia ada di angka 90, 80, atau 70. Pokoknya kuning itu masih aman. Kalau merah, nah ini nih, 49, itu udah nggak aman. Jadi usahakan ada di sini, ya lebih bagus ada di sini sih sebenarnya. Ya, untuk versi desktopnya juga, alhamdulillah blog ini udah dapat 100 untuk performanya. Seperti seperti versi mobile juga sama. Kalau misalkan merah ya bakalan dinilai jelek sama Google. Kuning ya standar, hijau ya bagus. Ini juga kecepatan website itu, kecepatan loading website itu berpengaruh juga sama indexing ya. Jadi harus diperhatikan bener-bener ya. Nanti saya bakalan bikin videonya bagaimana cara mengoptimasi template supaya ketika dibuka pada tampilan mobile seperti ini, dia bisa dapat skor gede, lalu ketika di desktop juga bisa dapat sempurna seperti ini 100. Insya Allah nanti saya bakalan bikin tutorialnya ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk artikel, bukan artikel, apa namanya, video ya. Perasaan bikin bikin artikel gitu. Padahal ini lagi bikin video buat YouTube ya. Jadi mungkin untuk video pembahasan cara mengatasi artikel sulit terindeks ini dicukupkan sekian saja. Cara mengatasi artikel susah terindeks, susah terindeks. Nah, untuk susah terindeks mana dia nggak ada ya. Ngilang. Padahal itu dia ada di posisi 1 atau 2 untuk ini. Kalau untuk sulit sih masih ada ya. Mana sekarang hilang kan?
Nah, ngilang kan sekarang. Nah, inilah pengaruh Google Sandbox tuh seperti ini nih. Sungguh keterlaluan ya. Orang-orang yang ngejingling itu sungguh keterlaluan, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi untuk pembahasan cara mengatasi artikel sulit terindeks ini, saya cukupkan sekian saja. Saya minta doanya supaya tetap semangat bikin konten di YouTube, di blog juga, meskipun saat ini blog saya sedang masuk Google Sandbox gara-gara kena jingling. Untuk video atau untuk pembahasan cara melakukan optimasi pada blog sehingga bisa mendapatkan skor 96 atau misalkan 90 untuk versi mobile dan desktopnya, untuk nilai sempurnanya nanti akan saya buatkan videonya secara khusus atau artikelnya secara khusus ya. Oke, saya kira cukup sekian ya karena udah capek ngomong mulu dari tadi nih sampai kapura. Ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan see you di next video.